Jadi aku buat video ini untuk mungkin menjelaskan API apa yang udah aku buat ya. Mungkin sebagai rujukan buat kalau teman-teman mau mau memakai API REST API ini video penjelasannya gitu. Nah, teman-teman kalau tadi udah nge-clone dari repository ini, jadi teman-teman bakal lihat folder backend di sini ya. Nah, ini tuh API-nya ya. Nah, sebelum jalan, jadi teman-teman harus konfigurasi beberapa hal dulu. Yang pertama itu kita harus menginstal beberapa ininya ya, library-nya ya. Bentar, kita buka terminal dulu. Nah, ini ada beberapa library yang harus kita install. Sebelumnya teman-teman di sini kalau aku masuk dulu ke backend ya. Kita masuk, kita install. Oke, kalau udah install semua, teman-teman step selanjutnya itu ngebuat INV-nya ya. Jadi aku tuh udah ngebuat eh, ini ya proses.env biar nanti kita nggak ngubah-ngubahnya di satu file aja gitu. Jadi aku bakal buat satu env-nya satu file env.env. Nah, nanti isinya apa? Nanti variabelnya mungkin aku bakal kasih ya eh, di GitHub, di repository GitHub ini aku kopas aja. Kalau aku kirim di repository GitHub. Nah, Capstone ini apa? Capstone ini itu nama database ya. Oh ya, aku belum jelasin database. Udah jalan. Nah, Capstone. Jadi aku buat satu database untuk project ini namanya Capstone. Isinya apa? Ada tabel consumption, diet, food, token, user, workout ya. Consumption itu untuk jadi di sini tuh ada jadi untuk menaruh si user ini makan makanan apa gitu dan jam berapa dia makannya input makanannya. Terus ini diet tuh macam-macam diet ya. Ya jadi kalorisnya dietnya berapa di deskripsinya. Terus ada deskripsi nama kalori food. Nah, ini database makanan. Ini ada 500 kalau nggak salah. Aku input 500 data makanan. Token ini nanti untuk eh, keluar masuk untuk apakah udah login atau logoutnya ya. User ini nama-nama user ya. Kalau kita register ini register terus workout. Nah, workout ini apa saran nanti buat saran-saran ini ya, saran-saran apa eh, saran-saran olahraga ya. Jadi aku udah input beberapa olahraga juga di sini. Oke, kalau kita udah buat INV-nya, kita save aja. Forte ini karena lokal masih bebas, mungkin nanti bisa diganti-ganti. Capstone ini tadi ya karena ikut database yang ini ya. Nah, sekarang kita coba cek di saran dulu ya. npx, aku pakai node mom, app.
Oke, ini aplikasinya udah bisa jalan ya. Coba kita cek di eh, cek di Postman. Ini coba aku bakal send login. Ini endpoint login. Nah, ya user login successful, dia bakal ngembaliin token. Oke. Sekarang gimana untuk ini tuh masih sifatnya masih TypeScript ya, masih belum dikompil. Jadi ini tuh masih mode development ya. Jadi untuk bisa menjalankan backend ini kita harus compile dulu. Jadi nanti tuh modenya mode production. Nah, caranya gimana? Ini yang node mon tadi kita terminate aja. Nah, caranya adalah pakai npx isc. Ini tuh untuk nge-compile file-file ini npx tsc. Sorry. Nah, kalau udah di-compile bakal muncul file ini. Nah, ini file yang udah di-compile ya teman-teman ya. Nah, kalau udah ada file ini bisa dijalanin entah itu di cloud atau nanti kalau dari mobile mau menjalankan aplikasinya ke sini. Nah, caranya sebelum kita nge-run filenya, kita harus copy dulu INV ini, masukin ke disk ya. Nah, ini file yang sama yang sudah kita buat, tapi kita pindahin ke file di folder disk. Ini yang productionnya ya. Nah, sekarang kita jalanin pakai node app.js. Ini untuk ngejalanin hasil ininya, file compiler. Oh ya, salah. Dan npd. Oh iya. Nah, jadi ini kan di backend ya. Kita harus masuk dulu headnya ya, kalau harus masuk dulu ke disk. Kalau udah masuk disk baru node. Nah, ini udah jalan. Nah, ini udah jalan productionnya. Jadi teman-teman udah bisa pakai nih. Kalau udah kayak gini. Nah, kita postman lagi ya. Coba postman lagi ya. Kita login lagi. Kita login lagi. Nah, ini token ini kita set di tokennya. Habis itu kita coba post ya. Nah, ini makanya misalnya 60 ID-nya kurang version. 60 data save. Terus kita mau mau lihat hasil dari apa yang udah kita input. Nah, ini 60. Terus kalau misalnya kita mau dapetin semua list makanan. Nah, ya tadi ya kita mau dari machine learning. Machine learning dari mobile udah muncul machine learningnya. Jadi kalau yang aku tangkap kemarin ya, yang aku tangkap kemarin itu uh, yang kita dulu pernah meeting hari Rabu kan aku tanya, oh ternyata machine learning itu bakal digabung pembuatannya ke mobile. Nah dari mobile terus aku tanyakan machine learning bentuknya teks ya kalau nggak salah kemarin itu. Jadi aku ngebuat endpoint untuk machine learning itu seperti ini. Jadi asumsinya dari depan dari mobile bakal nge-request teks ini, request teks ini nih. Jadi teks ini tuh dapat requestan dari mobilenya, masukin ke sini. Nah, nanti mungkin gini ya bentukannya. Nanti difoto gitu. Terus difoto dimasukin ke model. Model bakal nampilin teks. Nah, teksnya itu dikirim dari mobile, di request ke endpoint ini ya. Asumsi aku model endpoint model ML, endpoint ML itu seperti ini. Jadi jika nanti send aja, nah dia bakal muncul sekiannya banyak. Nanti kalau semakin jadi misalnya di ML itu semakin semakin spesifik teksnya nanti bakal spesifik ini karena chicken doang
Jadi banyak chicken yang muncul gitu. Nah ini untuk machine learningnya. Jadi aku juga tanya ke mentor aku ya, seperti ini katanya kalau memang machine learningnya itu mau digabung ke mobile. Jadi untuk back end endpointnya kalau memang nanti bakal teks yang di request ya sama mobile, kan tadi machine learning itu di foto masukin ke model, nanti mobile dapat teksnya ya. Nah, nanti bakal dikirim ke sini teksnya gitu. Yang aku dapat dari mentorku ya. Ini katanya begini. Oke, sisanya summary ini untuk uh, tahu berapa yang udah kita konsumsi di hari ini. 517. Oke, mungkin ini untuk delete ya tadi. Nah, untuk logout tinggal logout aja. Logout autorisasi token ya. Jadi yang di logout itu tokennya ya. Persen itu bisa logout successfully. Kalau dia akses ini akses consumption sebentar ya, coba ya. Nah, dia nggak bisa karena URL dia belum. Mungkin itu ya teman-teman. Semoga-moga mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa lancar semuanya. Terima kasih. Aku tadi lupa teman-teman ngejelasin endpoint-endpoint lainnya ya. Jadi API ini terdiri dari beberapa endpoint gitu. Pertama kita bisa melakukan register, misalnya juga ya. Ini kita mau membuat user baru, kita bisa ini endpointnya. Nah host ini apa? Host ini aku pakai environment lokal. Jadi ini sesuai dengan portnya ya. Portnya tadi 7000 sama ini token yang nanti kalau udah kita login kita dapat tokennya. Jadi localhost dari localhost 27.000 terus kalau untuk register stress register. Sekarang kita mau login pakai akun yang tadi udah kita register ya. Nah, ini kita login. Nah, ini tokennya kita dapat kita masukin ke environment-nya tadi. Nah, nanti ini fungsinya untuk apa? Untuk kita bisa akses fitur-fitur lain. Karena di fitur-fitur lain tuh ada otorisasinya menggunakan token. Jadi kalau tokennya nggak ada atau tokennya udah logout itu nggak bisa masuk. Nah sekarang aku mau memasukkan inputan makanannya, makanan apa yang kita makan. Misalnya nih ini body food ID ya, food ID itu sesuai dengan di database ya. Itu mana tadi food? Nah ini ada banyak makanan, kita masukkan ID-nya. Jadi misalnya aku mau masukin durian 8 ya. Kita, kita masukin 8. Bakal kecantum durian. Nah kalau kita mau tahu apa yang kita makan sekarang, uh, ini jadi ada tambah 8 durian 800 atau 880 kalori. Sekarang kita mau ngedelete konsumsi sesuai dengan ID ininya ya, ID konsumsi. Tadi kan kita udah ngebuat makan durian ya, ID-nya tuh 28, berarti 28 yang dimasukin, 28 yang dimasukin ke sini biar nanti duriannya bakal hilang. Nah data del successfully kita lihat di sini duriannya hilang. Nah duriannya hilang. Nah sekarang kalau mau ngelis banyak makanan ya, ini kan buat machine learning atau search tadi ya. Kalau buat makanan seluruhnya ini ya, ini. Jadi bakal semuanya makanannya muncul. Kalau mau search atau kalau mode machine learning pakai ini sesuai dengan teks yang kita dapat. Nah sekarang kalau kita mau ngebuat buat dashboard makanannya, kalori yang udah kita makan ini. Jadi ini bakal ngerangkum semua makanan yang udah kita makan. Mungkin itu ya penjelasan dari endpoint-endpoint yang ada di API, REST API ini. Terima kasih.